Oke ya, Wong Bateh bersama dengan Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Hakim. Bapak Hakim, Ibu siapa? Bu Aprilia. Ibu Aprilia ya. Ini kita sedang demplot ya. Bahagia. Soil Gold di Tanaman cabai. lahan petani Wong Bateh ya. Mudah-mudahan ini nanti akan masuk channel Wong Bateh. Pupuk Soil Gold produk dari Korea Selatan. Oke. Khusus Bu Aprilia. Ini kali-kali saya masuk ke YouTube nih karena bersama ibu dan bapak yang ganteng dan cantik ini ya. Semangat Oke. terus menjadi petani. Oke, terima kasih ibu ya. Salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin untuk semuanya. Ini kita di lahannya Bapak Suis. pada pagi hari ini kita insya Allah akan mempraktekkan cara aplikasi pupuk dari Soil Good yang akan kita aplikasikan pada tanaman cabai. Nah, di sini kita sebagai pembanding nanti menggunakan campuran dolomite. Kita bandingkan dengan pupuk Soil Good. Nah, di sini sudah sebagian sudah diaplikasikan dengan produk dolomite yang kandungannya 30%, magnesium 19%. Ini produk dari dolomite lokal. Sedangkan punya kita, Soil Good, mempunyai kandungan yang lebih bagus lagi. Ada silikanya, ada dolomitnya, kalsium oxide, dan magnesium lebih lengkap. Bentuknya granul, jadi tidak akan terbang bercampur dengan sempurna. Kalau menggunakan dolomit yang tepung, itu akan degradasi secara cepat. Kemudian kalau terjadi angin ataupun apa, dia akan terbang dan sebagainya. Itu kelemahannya. Kalau dengan Soil Good, kita lebih bagus karena bentuknya granular. Dan kandungannya untuk silikanya 25%, kalsium oksidnya 40%. Jadi insya Allah kalau memang menggunakan Soil Good akan menghindari dari penyakit gejala kelayuan pada tanaman cabai. Itu akan mencegah. Tujuan mengasihkan dolomit atau kalsium oksid adalah itu. Dan bapak-bapak yang akan menanam cabai, kalau sudah menggunakan Soil Good, tidak perlu menggunakan dolomite yang sudah ada di pasaran. Kenapa? Karena Soil Good sudah lengkap. Ada silikanya, ada dolomit kalsiumnya, dan ada magnesiumnya. 3 Pak ya. Nanti kita praktekkan. Itu kira-kira Pak yang dari saya. Monggo, nanti kita praktekkan bersama-sama. Itu jadi kali foto. Nah, nanti Pak, setelah ini kan awal pengelolaan. Sekitar 5 meter ya Pak. Jadi kita transisinya manual dulu. Ini perkiraan berapa yang? Perkiraan ini kita kasih kurang lebih 200 gram dulu Pak. Ini produk Soil Gold-nya ya. Ini kita akan kalibrasikan pupuk Soil Good untuk kita aplikasikan sebagai pengolahan dasar pada tanaman cabai. Jadi untuk takaran dosisnya menggunakan antara 200 sampai 250 gram per bedeng ukuran panjang 5 meter. Kita gunakan, kita coba dengan 250 gram. Ya, silakan nanti ini. Ini Pak ya. Dipiurkan ya. Ini, Pak.
Setelah tercampur dengan rata, nanti Bapak bisa gunakan sebagai dasaran lagi mungkin pupuk kandang ataupun fosfat. Bapak campurkan. Setelah ini terlaksana, tinggal dicangkulkan Pak. Ya, pinjam Pak cangkulnya. Nanti bisa Bapak cangkulkan. Dicampur. Ya, jangan terlalu dalam. Diaduk ya. Diaduk. Diaduk. Nah, ini Pak. Isinya ini banyak kan ini tercampur. Setelah ini tercampur, diamkan. Kalau menggunakan mulsa perak, paling tidak 10 hari 2 minggu baru ditutup dengan mulsa. Itu kira-kira kenapa? Biar tanahnya lebih matang beras Jawa kita. Setelah itu baru ditutup, monggo baru dikasih mulsa. Itu kira-kira Pak ya. Itu prosesnya untuk pengolahan tanah. Soil good diaplikasikan pada pemupukan dasar. Tempat. Menaburkan dari soil gold di lahan cabai Pak. Soil. Kurang kerja enggak? Masak Pak. Masaknya Mas. Masak. Diratain sampai Ya. Nah. Nganu sekarang bulenya terlalu tinggi, jadi do wegah. Yo kita cari yang ini model ada merek-mereknya. Ini Pak, ini. Tipis-tipis mawon, Mak. Iya, ini Bu Aprilia berada di sawah Wong Bateh ya. Luar biasa kedatangan tamu Wong Jakarta nih. Wong Jakarta. Petani sejahtera Indonesia. Biasa doanya Ibu Aprilia luar biasa sekali ya. Yang penting di sini nanti ditutup aja. Setelah itu dilakukan dengan pengocoran dari atas untuk soil good. Oke. Itu kira-kira. Jadi untuk kondisi tanah yang ini kita gunakan dua perlakuan. Satu yaitu dengan pengolahan tanah. Yang kedua pengocoran. Setelah tanaman cabai ditanam umur kurang lebih 10 sampai 2 minggu baru kita kasih kocoran. Maksimal. Minimal biasanya tanaman cabai itu mulai tumbuh, mulai hidup, ngelilir, bahasa kita adalah 10 hari. Itu 10 hari paling enggak baru kita kocorkan. Ini 3 minggu nih. Ya Pak, seperti itu. Jadi kenapa umur kurang lebih 10 sampai 2 minggu? Karena dia akar-akarnya biar sudah menyebar Pak. Itu baru kita kasih pupuk secara kocor. Karena kan pengolahan tanah sudah nih kita siapkan dalam setelah kita tanam, pupuk yang di dalam tanah akan bekerja. Kemudian minggu baru kita susul dengan kocoran. Ya, dengan kocoran nanti per batang nanti kita Aplikasikan ya. kita akan mempraktekkan untuk tanaman cabai di usia vegetatif. Kita akan melakukan pengocoran dressing dengan menggunakan soil good, jadi pupuk yang terkandung dengan silika, kalsium oksida dan magnesium, di mana tujuannya ini adalah untuk mencegah kelayuan pada tanaman cabai. Jadi untuk dosisnya, takarannya biasanya kita dalam 10 liter kita menggunakan kurang lebih
hanya 5 sendok. Jadi 10 sampai 15 liter kita hanya menggunakan 5 sendok makan. Kita menggunakan ember kali ini 5 liter. Kita hanya menggunakan 1 sendok makan munjung. Nah ini aja. Kita aduk. Kenapa kita hanya menggunakan 1 sendok makan? Karena ini di usia vegetatif. Vegetatif itu dia akan membentuk dari perakaran, membentuk dari batang tanaman cabai untuk menuju di usia generatif. Karena itu untuk pupuk soil good ini akan diulang 7 hari sampai 10 hari sekali sampai pada umur generatif. Kalau sistem petani kita langsung diaduk seperti ini. Nah, biar marem. Nyanyi contoh tani. Iya, lagunya pripun, Pak? Setelah diwadah ini, nanti kita tuang pada gembor ataupun tangki yang sudah tersedia. Itu ntar nggak ngaduk. Isi lagi, ntar diaduk lagi ya tadi. Oh ya tadi udah langsung diadukkan tadi ya. Ini baru ngisi Jadi 1 takarannya. sendok itu untuk 5 liter. Oke. Petani cabai biasanya menggunakan drum. Maka paling tidak kan biasanya 1 drum bisa sampai 1 kilo baru diaduk. Ya kan 1 liter sampai 150 liter. Ya, jadi drum yang lor itu kayak 1 kilo. Masukkan aja Pak. Oh. Campur sama kita lain kira-kira apa? Yang 5 sampai 11 mungkin. Makanya memang gratis ya. Jadi ada 2. Tetap seperti itu, tapi kalau udah jadi tanaman, ditambah dengan air. Ibu kita Kartini lagi mau ngocor nih, Ibu kita Kartini. Petani milenial dari Jakarta turun desa. Produser film, Oh iya. ntar jadi lagu film. Oh, udah tahu namanya. Ini bulat-bulat aja toh, Pak? Cukup segini toh? Iya. Kali ini Oh, lebih mirip iya. karena kalau Ini mau bawahnya kan iya. bukannya gitu. Iya, betul. Banyak nyiram yang Kita selanjutnya ini kita hanya tukar pengalaman aja Pak ya. Jadi kalau di sini ditanam cabai keriting dan cabai kecil. Nah, kalau umur kurang lebih 3 minggu, kita yang utamakan adalah waktu vegetatif. Biasanya waktu vegetatif, tanaman umur vegetatif itu pertumbuhan ada gejala-gejala serangan hama maupun penyakit. Pupuknya sudah masuk, bagus, campuran dasarnya bagus, kocorannya bagus. Yang terpenting di sini adalah kita tetap pada pedoman 5 usaha tani atau panca usaha tani. Bibitnya bagus, di sini sudah menggunakan jenis cabai lestari, pengolahan tanah juga bagus, tadi Pak Sri juga bagus pengolahan tanahnya. Terus yang ketiga adalah pemupukan. Pemupukan itu nanti dilakukan pada fase pertumbuhan dan generatif pada tanaman cabai. Yang keempat adalah pengairan. Nah, di sini Pak Sri sudah mengoptimalkan bahwa lokasi ini terkadang tergenang air, oleh karena itu gulutannya dibuat tinggi. Nah, itu salah satu solusi untuk air yang ada di sekitar ini tetap larut, tetap terbuang. Yang kelima adalah pengendalian hama penyakit. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi 5 pokok panca usaha dalam menanam cabai. Contoh misalnya, nah, ini tanaman cabai yang kecil ini. Nah, ini kan ceklek nih Pak. Nah, ini ada yang
biasanya jangkrik atau yang hama kecil itu dia akan menggigit, biasanya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak hendaknya menggunakan insektisida untuk mengendalikan hama jangkrik. Di toko terdekat ada seperti itu. Kemudian dengan pengendalian dengan insektisida yang yang dianjurkan, ini juga akan memperkokoh dari tumbuhnya batang tanaman cabai pada fase vegetatif. Itu kira-kira. Untuk penggunaan fungisida itu juga dilakukan seperti yang tepung, yang tipis. Contoh resep 80%. Dengan dosis nanti aplikasinya menggunakan dosis. Dan terpenting, Bapak-bapak kalau memang di cabai, paling tidak kita kontrolnya adalah dari bawah. Misalnya ada nggak kira-kira tripnya di situ? Trip itu yang berbahaya. Ya, kemudian kutu kebul. Nah, kutu kebul itu sebagai pembawa dari bule. Nah, gitu Pak ya. Tuh. Caranya gini Pak. Periksa Pak ya. Nah, dilihat gini. Kira-kira ada nggak gejalanya? Dari bawah. Kalau ada gejala kecil seperti titik, Bapak harus kendalikan dengan insektisida yang dianjurkan. Kalaupun nanti nggak bisa, Bapak kalau ada rokok, kalau tidak merokok, Bapak pinjem, ini diasepin di sini. Ya, diasepin, dia akan keluar biasanya hama itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah Bapak mempelajari waktunya. Waktu di sini, waktu siang ini, hama akan istilahnya sembunyi. Ya kan? Sore hari atau pagi tadi, Bapak lihat. Kontrol lagi kira-kira. Biasanya kalau cabuk putih juga ada di sini. Kalaupun trip kecil juga ada hitam. Nah, gitu ya. Nah, ketiga adalah jenis kutu-kutuan. Kayak misalnya cabuk merah. Itu karena apa? Ini menghadapi musim kemarau. Biasanya cabuk-cabuk golongan tersebut akan muncul di kemarau. Itu kira-kira. Kita perlu saya sampaikan. Kalau pupuknya monggo aja di situ susulannya. Pasti ini adalah kita udarakan pupuk Soilgood ya. Soilgood ini merupakan pupuk cerdas. Baik nanti waktu pertumbuhan maupun sampai di generatif. Sampai panen. Insya Allah nanti dilihat dari buah bijinya, kulitnya, ketebalannya. Biasanya akan terjadi adalah di batang ini akan kokoh. Itu karena apa? Karena efek dari silika. Itu Bang ya. Kemudian untuk kelayuan, pencegahan apa? Tadi juga ada di Soilgood terkandung dengan kalsium oksid 40% Pak. Ya, 40% kandungannya. Jadi dengan Soilgood Bapak-bapak tidak perlu menggunakan dolomit lagi. Yang warnanya putih Pak ya. Bapak nanti gunakan warna yang hitam tadi Pak. Gitu. Bentuknya granul tidak berdebu. Ya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan Pak kira-kira? Monggo Pak. Kalau maksud itu kotoran sama pupuk dasar itu sama. Ya, itu kan pupuk dasar atau kotoran. Ini ada berapa istilahnya ini pupuk yang alami ya Pak ya. Ada yang dari kotoran kambing, ada dari kotoran ayam atau kelinci, ataupun membentuk sendiri bahan organik lain yang dari serpihan daun fermentasi menggunakan mikrobakter dan sebagainya. Bapak biasanya yang tanyakan apa nih? Pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu memang dianjurkan. Kalau memang dicampurkan dengan produk Soilgood itu akan bagus lagi. Kenapa? Tidak berhan. Dalam arti kandungan unsur haranya satu. Memang mutlak kan waktu di pengolahan, terutama di tanaman sayuran. Ya kan? Yap. Nanti silakan kandang Pak. Silakan yang selatan. Nah, karena Soilgood tidak mengikat fosfat Pak. Fosfat itu akan diperlukan tanaman cabai di usia yang akan menuju generatif. Itu kira-kira Pak ya.